Kegiatan ini terlaksana untuk memotivasi siswa-siswi SDI YPI belajar jurnalistik dan atas arahan serta kerjasama dari Yayasan Pendidikan Islam Cempaka Putih sebagai induk dari SDI dan SMP YPI Bintaro. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat, ceria, dan tetap semangat ya. Teman-teman, kita ada pantun nih. Bang Mamat makan kuaci. Cakep. Kuacinya boleh dibagiin positif. Cakep. Hai guys, selamat bertemu kembali di podcast SDI YPI. Terkeren, terhebat, terdahsyat di acara podcast Offset, obrolan penting seputar education terdahsyat. Di episode perdana ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ketua Yayasan Pendidikan Islam Cempaka Putih. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andreas Haji Ahmad Tarmizi MPD. Semoga dengan kehadiran beliau kita dapat menggali, belajar dan mendapat syafaat dari ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Dengan bangga kita sambut Bapak Dr. Andreas Haji Ahmad Tarmizi MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di puasa yang ke-17 ini saya sehat walafiat. Mudah-mudahan semua guru-guru SDI, YPI dan seluruh siswa sehat semuanya bersama wali murid, dengan harapan semuanya bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Bilal dan ini rekan saya Zalma. Sebelum menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman, izinkan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kami untuk kedatangan Bapak Dr. Andreas Haji Ahmad Tarmizi MPD di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmunya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan merupakan bulan yang khusus bagi orang muslim, di mana pada bulan mulia ini orang-orang diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan di bulan ini Allah melipat gandakan pahala kebajikan bagi orang yang mengerjakannya. Nah, sebelum itu kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari siswa-siswi SDIP ini. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari teman-teman kami. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, kenapa sih kita harus berlapar-lapar dan harus menahan haus waktu puasa di bulan Ramadan? Oke, untuk Pila dan Zalma, pertanyaannya bagus sekali karena ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kalau ditanya pertanyaan seperti itu, saya jadi ingat dengan lagu Bimbo. Bimbo nyanyinya begini. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ini pertanyaannya nih, jadi kayak jawaban lagu nih. Yang pertama, dengan adanya kita berlapar-lapar puasa, yang pertama tentunya kita melatih kesabaran. Sebab kalau kita sudah bisa melatih kesabaran, insya Allah suatu saat ujian akan datang kepada kita, ini kita sudah teruji kesabaran kita. Yang kedua, tentunya adalah untuk menambah disiplin pribadi kita masing-masing. Itu. Jadi dengan lapar ini, dengan puasa ini, ketika Allah sudah tentukan kita berbuka maghrib jam 18 misalnya, walaupun hanya kurang 1 menit, kita harus tahan lapar kita dan akhirnya kita menjadi orang yang sabar. Yang ketiga tentunya adalah bahwa dengan lapar ini kita nanti peka terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin kalau puasa sih ada waktunya. Subuh kita mulai puasa, maghrib kita buka. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu, lapar itu ditahan, nggak ada waktunya. Ya sampai beberapa hari dia itu nahan lapar dan lain sebagainya. Dengan adanya kita berpuasa
yang sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, maka dengan adanya kita berpuasa tentunya bisa peka terhadap saudara-saudara kita yang menahan lapar, mungkin bukan hanya beberapa jam tapi bisa juga beberapa hari dan beberapa minggu. Itu mungkin ya salah satu kenapa kita harus berlapar-lapar puasa dan sebagainya. Oke, pertanyaan yang kedua nih Pak Ustadz. Kenapa banyak orang bilang kalau marah saat puasa batal? Memang iya? Oh iya, bilang dan Zama. Ini pertanyaan kedua. Apakah kalau orang marah itu bisa membatalkan puasa? Puasa itu kan yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Beda ini. Kalau ada orang umpamanya berbuat ghibah, dia puasanya kan nggak batal, tapi pahala puasanya bisa batal. Kalau ada orang misalnya sering marah-marah, ya kan mungkin pahalanya puasanya kan kelihatannya nggak batal, tapi pahala puasanya bisa saja jadi batal. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah-ibadah yang lain itu ya dilaksanakan untuk dirinya masing-masing, katakan sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa untuk diriku, aku yang akan menilai orang itu bagaimana pahalanya. Nggak ada dalam ajaran agama Islam itu misalnya puasa itu pahalanya 27 derajat atau 10 derajat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang puasa itu nggak bisa dinilai dari segi fisik. Orang kadang-kadang bisa aja kelihatan lemes padahal nggak puasa, dilemes-lemesin. Ya, itu seperti itu. Nah, makanya puasa itu untuk diriku, maka aku yang akan membalas pahala puasa tersebut. Seperti itu. Kalau kita bicara masalah batal puasa, kan ada beberapa macam. Makan minum membatalkan puasa. Kemudian juga memasukkan obat melalui mulut misalnya, itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian bagi yang sudah suami istri berjima juga termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian juga misalnya orang gila, itu juga batal puasanya. Makanya kalau nggak mau kangen puasa, ya jadi orang gila. Itu seperti itu. Kemudian apalagi murtad, keluar dari Islam, itu juga sudah membatalkan puasa. Kalau ada orang misalnya muslim tiba-tiba puasa, di perjalanan dia pindah agama, murtad dia, maka itu pun bisa membatalkan puasa. Nah, kemudian pertanyaannya yang berkaitan dengan puasa, ada suatu hadis yang mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus saja gitu. Nah, berkaitan dengan ini pernah juga Rasulullah SAW yang berkata bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang petinju. Orang yang kuat itu bukan orang pemain silat. Orang kuat itu bukan yang ahli taekwondo, karate dan lain sebagainya. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat atau yang bisa menahan amarahnya. Makanya ketika ditanya lagi ribut dengan temunya, maaf ya, saya sedang berpuasa, nggak usah dilanjutkan ributnya dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, inilah yang membuat orang kalau misalnya marah-marah mulu, ya kan, mungkin tensinya tinggi kali ya. Jadi membuat dia jadi marah-marah terus, yang akhirnya bisa saja membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak kelihatan batal, tapi pahala puasanya ya, itu kadarnya Allah yang menilai. Ya, itu Bila dan Zalma. Oh begitu Pak Ustadz. Ya. Ini Pak Ustadz ada pertanyaan yang lain. Aduh, ini pertanyaan agak kurang sopan. Mengapa Bapak Ibu guru dan orang tua kami selalu menekan kami harus belajar agama dan mengaji sejak kecil? Kalau capek bagaimana dan sampai kapan kami harus belajar seperti ini? Iya, kalau bicara belajar memang harus capek ya. Berjuang itu memang harus capek. Nggak ada perjuangan itu yang tidak membutuhkan keringat. Pasti yang namanya berjuang itu
butuh keringat, butuh tenaga dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaan, saya pulang sekolah udah sore, terus saya suruh ngaji lagi. Sementara pelajaran di sekolah banyak, PR juga banyak. Kapan saya harus ngaji lagi? Yang jelas menuntut ilmu itu ya dari ayunan, lu ada ayunan tuh ya, sampai ke liang lahat. Pokoknya dari kita dinabobokan oleh orang tua kita sampai kita mati itu baru putus kita untuk menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu jangan kita merasa capek. Lebih baik kita itu ketika masih kecil kita menangis, ketika masih kecil kita tidak begitu berbahagia, tapi ketika kita dewasa kita bisa tertawa. Kenapa? Karena kita bisa menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita bisa punya ilmu, sehingga kita ditaruh di mana saja akan hidup. Di mana saja kita ditempatkan akan hidup. Itu seperti itu. Jadi sampai kapan saya menuntut ilmu? Sampai kita mati. Ya, dari kita di ayunan, ayunan itu kan paling umur berapa ya? Sampai kita mati. Usia Rasulullah itu ya 63, paling banyak 70 sudah tua. Tapi sampai tua pun kita harus menuntut ilmu. Jadi jangan cuma begini, saya mau cuma SD aja, saya mau cuma SMA aja, atau sampai kuliah aja lah, umur 22 tahun, setelah itu saya enggak. Tapi itu utlubul imam minal mahdi ilal lahdi, ya dari ayunan sampai ke liang kubur. Itu kewajiban kita, karena itu kewajiban bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu. Begitu, terima kasih Pak Ustadz. Nah teman-teman, bagaimana penjelasan dari Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Tarmizi? Sudah dapat dimengerti? Ke pertanyaan berikutnya, mengapa orang tua kami selalu melarang kami bermain HP terlalu lama, padahal kami hanya bermain game? Ya, ini memang sekarang ini zamannya HP, zamannya laptop. Makanya kalau orang-orang tua kita dulu ada yang umurnya 70 tahun ya, belum pakai kacamata. Ya, belum pakai kacamata. Tapi anak sekarang kayak kamu aja nih sudah berapa minnya, ya kan? Kenapa? Radiasi yang dipancarkan oleh HP, radiasi dipancarkan oleh laptop kalau kelamaan, apalagi main game sampai 2 jam nggak sadar, tahu-tahu sudah 2 jam. Ini tentunya radiasi ini bukan hanya merusak mata, tapi bisa juga merusak saraf yang ada pada diri kita. Untuk itu kalau orang tua melarang, bukan melarang main HP itu dilarang, tetapi ada batasnya, hanya beberapa menit saja, jangan berjam-jam. Mungkin sudah viral ya, ada beberapa siswa, ada beberapa anak ya di usia SMP ke bawah itu tangannya, sarafnya terganggu. Kenapa? Karena kalau main HP-nya nggak melihat waktu sampai berjam-jam, sampai dia tangannya ya sarafnya itu terganggu. Nah kalau saraf terganggu, merusak tangannya, merusak matanya, merusak sarafnya, ini tentu saja sangat berbahaya. Oleh karena itu terbatas, bukannya marah orang tua, tapi sayang kalau anaknya nanti bermasalah. Seperti begini, bukan hanya melarang main HP. Kenapa sih orang tua melarang anak yang baru SD ini main motor? Terus nggak dikasih sama orang tua? Bukan orang tuanya pelit, bukan orang tuanya mengatakan udahlah ini motor saya enggak, khawatir. Cuman bisa aja, tapi belum ngerti, belum punya SIM juga belum, curiganya juga belum ada. Jadi cuma bisa aja. Nah, ini dikhawatirkan yang nantinya akan merusak siswa atau anaknya sendiri, bisa juga bisa kalau hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Itu bukan dilarang, tapi dibatasi. Beberapa orang tua ada yang sampai anaknya itu boleh main HP di hari libur saja. Ada tuh seperti itu, bahkan ada yang tidak boleh.
Bahkan di pondok pesantren anak saya gontor nggak boleh bawa HP. Berapa tahun? 3 tahun. Di pesantren sana dulu 3 tahun, 6 tahun nggak pernah main HP. Kecuali dikasih tugas dia masuk ke lab komputer, baru dia belajar laptop, belajar komputer di lab tersebut. Itu ya Bilal dan Salma. Terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Ustadz. Kata guru ngaji kami, syaitan kan diikat ya pada saat bulan Ramadan. Tapi kok kadang kamu masih suka kesal ya Pak Ustadz? Iya, setan diikat, setan dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kadang kesel masih ada, maksiat masih ada. Bahkan ujiannya di bulan Ramadan berat. Ya, ada warung-warung tenda orang palanya nggak ada, badannya nggak ada, cuma kakinya aja yang ada. Nah pertanyaannya, kalau memang setan itu sudah dibelenggu, sudah dirantai, tapi kenapa masih ada saja? Ya, setan itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menggoda manusia. Itu tugas setan. Kemudian setan ini punya nama macam-macam nih. Setan. Ada setan yang namanya, misalnya kita pernah dengar setan itu namanya Zahtun. Kalau kita dengar mungkin nama setan namanya Zahtun. Dia ini setan yang menggoda manusia untuk berbuat boros. Pikirannya hanya makan dan makanan. Pokoknya pikirannya dikit-dikit makan, dikit-dikit makanan, boros. Itu tugas yang goda, namanya setan Zahtun. Ada lagi namanya setan Sabrum. Setan Sabrum nih namanya. Dia tugasnya apa? Mengajak ke jalan yang tidak yang jahat. Pokoknya dia selalu bisikin manusia, kalau nggak bisa dari depan, dari belakang. Kalau nggak bisa dari belakang, dari atas. Kalau nggak bisa dari atas, dari samping, kiri dan kanan. Bagaimanapun dia akan menggoda manusia supaya ikut bersamanya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya setan Dasim. Dasim ini tugasnya memecah belah rumah tangga orang. Ini ada nama setan yang khusus dia menggodanya itu. Kemudian ada yang namanya setan Masud. Masud, ada namanya Masud, tapi bukan Masud Sidik. Ini tugasnya apa? Tugasnya adalah memfitnah, suka adu domba. Ini dia mengajak orang supaya dia adu domba, memfitnah. Kemudian apa? Dendam sesama manusia. Ini setan namanya Masud. Ada lagi setan Laktut. Ini menyuruh kita untuk tidak menyembah Allah supaya kita syirik. Dan nanti di kelas atau di pelajaran agama mungkin Ustaz Andi nanti akan menyampaikan nama-nama setan itu banyak. Tugasnya juga khusus. Ya, ada tim khusus dia nih setan ini goda manusia. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana di bulan Ramadan, ya, tentang setan dibelenggu, dalam satu hadis di bulan Ramadan itu dibuka surga seluas-luasnya, neraka ditutup, ya kan? Setan dibelenggu. Ini ada hadis Bukhari Muslim ini yang berbicara tentang masalah setan. Tetapi kenyataannya setan masih menggoda manusia. Suruh terawih aja susah banget. Disuruh puasa buka maghrib, bukannya zuhur. Ya kan? Ya kalau buat belajar nggak apa-apa. Ya kan? Disuruh baca Quran berat di bulan Ramadan, padahal pahalanya dilipat gandakan. Makanya ulama berpendapat bahwa yang dibelenggu itu secara harfiah setan itu bukan dirantai, tapi setan itu tugasnya tidak leluasa. Buktinya apa? Buktinya adalah di bulan Ramadan, lihat, tidak semua warung dibuka, ya kan? Biasanya di jalan itu kalau pagi banyak tukang bubur ayam, banyak tukang soto ayam atau lain sebagainya, mie ayam, tapi dibatasi. Berarti setan kerjaannya juga tidak leluasa lagi menggoda manusia. Kemudian efek yang ditimbulkan, ini para ulama mengatakan bahwa belenggu itu adalah setan-setan yang kelas berat yang diikat.
kelas-kelas berat yang diikat. Tapi yang kecil-kecil kadang-kadang bisa lolos. Nah, ini kata para ulama. Efek yang dibelenggu itu adalah kita membentengi diri kita dengan apa? Dengan keimanan dan penuh dengan keikhlasan. Itu insya Allah. Jadi kalau masyarakat katakan setan dibelenggu, dalam pengertian para ulama mengatakan bukan dibelenggu diikat dengan rantai, tapi menggodanya itu tidak lagi leluasa, tidak seperti di bulan Ramadan. Jadi dia lebih bebas menggodanya itu di luar bulan Ramadan. Ini banyak ulama yang berkata seperti itu. Itu Bilal dan Zalma. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum kita lanjutkan kembali, ada iklan yang mau lewat dulu nih. By the way teman-teman, sekolah kita SDIPI Bintaro sedang membuka pendaftaran untuk siswa-siswi baru nih. Yang mau daftar ke sekolah kita, ayo buruan daftar sebelum ditutup. Oh iya, di tahun ajaran baru ini, di tahun pelajaran 2023-2024, SDI YPI Bintaro menerima penerimaan murid baru di gelombang pertama itu Januari, Februari, Maret, April, kemudian dilanjutkan gelombang kedua Mei dan bulan Juni sampai di pertengahan bulan Juli. Tentunya dengan adanya penerimaan murid baru ini, tadi saya sudah cek, sudah ada beberapa siswa SD YPI, ada 11 orang yang sudah mendaftar. Karena kita terimanya di SD itu cuma satu kelas, sekitar 32 siswa. Jadi untuk itu saya mengharapkan kepada masyarakat yang ada di Bintaro, Pondok Pinang, Rempoa, Pondok Ranji, Tangerang Selatan khususnya, silakan untuk bisa mendaftar di SD YPI Bintaro yang tentunya pelajaran agamanya banyak dan ruangannya sekarang hampir semuanya sudah ber-AC. Ya, itu yang perlu saya sampaikan juga tentunya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Kemarin pada waktu sholat Jumat, khotib berkata, berbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sedekah itu apa sih? Kalau kasih mainan ke adik, apakah itu juga termasuk sedekah, Pak Ustadz? Ya, kita lihat dengan kata-kata sedekah atau sedekah. Sedekah itu artinya kan memberi sukarela kita. Berapapun yang kita punya, semampunya kita, itu kita berikan, itu sedekah. Berbeda dengan misalnya zakat atau infak yang memang ada syarat-syarat tertentu. Tapi kalau sedekah itu bisa saja seikhlasnya atau semampunya kita. Sedekah itu bisa macam-macam ya. Ya bisa harta, bisa sedekah bahan makanan, bisa sedekah pakaian itu. Kemudian tentunya saya katakan tadi sedekah itu bebas, tidak dibatasi seperti kita harus membayar zakat fitrah misalnya, harus 3,5 liter dan harus bulan Ramadan, itu seperti itu. Kemudian zakat-zakat yang lain juga harus sesuai dengan nisab dan lain sebagainya. Tapi kalau namanya sedekah kan itu bebas, kita bisa melakukan. Nah, sedekah itu bisa berupa yang lain. Saya katakan tadi bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa bahan makanan. Yang materi juga bisa sedekah ilmu, yang non materi. Kamu mengajarkan atau kamu nggak bisa matematik di kelas, kemudian kamu bantu dia sampai dia bisa, itu kan sedekah juga. Senyum aja, itu sudah sedekah. Nah, oleh karena itu, bagaimana Pak? Saya memberi mainan nih kepada adik saya. Ya, apakah itu sedekah? Bisa jadi itu merupakan juga sedekah juga. Karena apa? Wa anfusakum wa alikum naro, kan ya. Artinya apa? Ya untuk kita jaga diri kita dan keluarga kita. Nah, kebetulan kamu punya adik, kamu berikan juga. Itu kan yang terdekat. Jadi menurut saya juga itu bisa saja merupakan saya sedekahkan saja nih mainan saya sudah nggak layak buat saya, ini mah khusus anak yang baru 1 tahun, saya sudah 8 tahun, sudah 10 tahun, gitu seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Saya tahu nih yang tanya siapa Pak Ustadz. Kalau berkumur atau memasukkan air ke hidung saat berwudu dan tertelan, apakah membatalkan puasa?
Ya tertelannya ini disengaja atau tidak? Kalau diam-diam nih Ustadz Andi nggak tahu padahal lagi ngambil wudhu sama-sama dengan kamu, Pak Nahlan kepala SDI YPI di samping kamu wudhu kumur-kumur, kemudian sengaja ditelan biar gak haus ya kan, ya pasti itu bisa membatalkan puasa ya. Kalau dia mempunyai tak sengaja gitu, ya tentunya apapun yang tak sengaja itu ya kadang-kadang kita nggak tahu nih ya, kadang-kadang orang puasa ada lupanya baru makan sedikit ya sudah lupa saya sudah makan 2 suap, ya Allah saya sedang puasa ya, itu tidak membatalkan. Tapi kalau makan udah 2 piring saya lupa tadi ya itu tentunya hal yang disengaja, masa sampai 2 piring nggak sadar ya, itu seperti itu. Jadi kalau ditanya lagi bagaimana memasukkan air kumur-kumur ya kemudian ketelan, kalau tidak disengaja nggak apa-apa. Makanya ada yang mengatakan juga memasukkan air kumur-kumur itu ada yang sampai tidak melakukan ya, ketika dia wudhu ada yang tidak melakukan kumur-kumur karena khawatir takut ketelan gitu, tapi kita niatkan mudah-mudahan tidak ketelan. Nah, kemudian masukkan air ke hidung ya tidak apa-apa gitu kan, itu seperti itu. Karena apa? Kan dikeluarin lagi. Kumur-kumur juga nggak sampai ke tenggorokan, cuma di mulut dikeluarkan lagi. Jangan sampai nih bertanya-tanya, tadi kayaknya 3 kali kumur-kumur dah, tapi kok keluarnya cuma 2 kali. 1 kali kemana ini? Jangan sampai seperti itu. Ya, itu pertanyaan sudah saya jawab. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz. Saya lupa berniat dan tidak makan sahur karena tertidur hingga terbit matahari di pagi hari. Sahkah puasa saya Pak Ustadz? Banyak ini kejadian. Makanya ada niat itu kan niat 1 bulan penuh untuk sahur, untuk niat puasa ya, ada yang 1 bulan penuh. Ada yang niatnya setiap malam niat. Sebetulnya dengan adanya kita sudah ngikut sholat taraweh, kemudian kita baca Quran di bulan Ramadan, maka secara otomatis sebetulnya kita udah niat besok mau puasa. Yang repot kan tarawehnya nggak pernah, kemudian baca Qurannya tidak pernah, tiba-tiba tidur dari habis maghrib, bangun-bangun sudah jam 6, ya kan? Nah ini niat-niat hal-hal semacam ini tentunya harus kita pelajari dan harus kita rubah, jangan sampai seperti itu. Untuk itu kalau kita memang sudah melakukan seperti apa yang saya katakan tadi, memang bulan-bulan Ramadan malamnya tidak diucapkan niat, tapi dalam hati kan sudah menyatakan niat. Cuman lebih abdolnya lagi bagi aswaja itu ya diniatkan dengan kata-kata ya. Jadi kalau misalnya saya tidur nggak sahur, tahu-tahu sudah puasa, bolehkah saya puasa? Terusin aja, jangan nanti gini, alhamdulillah gue nggak sahur, gue nggak puasa. Jangan seperti itu ya, dilanjutkan saja. Insya Allah Allah yang lebih tahu masalah yang berkaitan dengan niat dan puasa kita walaupun tidak sahur, karena harusnya sahur walaupun hanya minum seteguk air, karena di sahur itu ada keberkahan. Oh, baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Sebelum menutup acara ini, apa pesan-pesan dari Pak Ustadz untuk kami, orang tua kami, dan guru-guru kami? Ya. Yang pertama, di bulan Ramadan ini saya pesan kepada seluruh siswa SDI YPI Bintaro ya, jangan sampai meninggalkan puasa di bulan Ramadan, karena kita nggak tahu umur kita apakah di bulan Ramadan yang akan datang kita masih ada atau tidak. Karena banyak saudara-saudara kita yang kemarin, teman-teman kita, tetangga kita, tiba-tiba di bulan Ramadan ada yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada ibu-ibu, wali murid SDIPI, tolong dipantau terus siswa-siswinya. Kalau untuk kelas 7 kelas 1, 2, 3 mungkin masih belajar, setengah hari puasa masih bisa. Tapi kalau sudah kelas 5, kelas 6, saya yakin anak sudah bisa sampai puasa maghrib. Yang ketiga, saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar SDI, YPI, baik itu guru, karyawan, orang tua, dan siswa, ya dipantau ini anak-anak kita semuanya, ya, tentang bagaimana mereka di rumah, apakah membaca Al-Quran, apakah melaksanakan sholat taraweh, apakah nanti mungkin begitu masuk ditanya lagi siapa yang pol puasanya,
ya. Jangan lupa diingatkan lagi membayar zakat fitrah, ya. Mungkin panitia zakat fitrah Pak Ustadz Andi sudah menyampaikan zakat fitrah boleh di SDI YPI, karena banyak teman-teman kita juga yang mungkin banyak kekurangan bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang ada di SDI YPI. Itu pesan saya. Terakhir tadi jangan lupa ya, penerimaan murid baru ya, diajak teman-temannya biar bisa masuk ke SDI YPI. Terima kasih Pak Ustadz. Nah teman-teman sekalian, kita telah sama-sama mendengarkan dan melihat obrolan kita dengan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Tarmizi MPD. Seru kan? Semoga dengan acara ini semakin memperluas wawasan kita dan menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Tarmizi MPD selaku narasumber, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Cempaka Putih, serta penanggung jawab acara ini. Ya, saya juga mohon pamit kalau banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan kalimat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih kepada Bapak Dahlan selaku Kepala Sekolah SD YPI, Penanggung jawab podcast Offset Bapak Ustadz Andi Munir, serta Dewan Guru dan orang tua kami yang kami banggakan. Nantikan podcast Offset kami di episode berikutnya yang pasti dengan narasumber yang menarik dan kompeten di bidangnya. Akhirul kalam, kami selaku host acara ini, saya Bilal dan saya Zalma, menyampaikan maaf jika ada kesalahan. SD YPI hebat, hebat sekolahnya, hebat gurunya, hebat siswanya, dan semuanya terdahsyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.